kalau nggak nge-review motor listrik, kita nggak bakal tahu. Kalau ternyata Polytron itu punya sebuah motor listrik, nggak cuma TV ataupun kulkas. Dan ini adalah Polytron Fox R. Kalau sebuah pabrikan gadget bikin motor, emang bisa? Kita akan buktiin ya. Hai guys, welcome back to AutoNet Max dengan saya Satria Katana, dan di sebelah saya sudah ada sebuah motornya Polytron Fox R. Namanya cukup susah disebut ya, banyak R-nya. Nah, ini adalah motor yang sedikit berbeda kalau kita bandingin dengan yang direview sama Bagas di IMS. Kalau yang direview sama Bagas di IMS itu Polytron Fox S yang versi lebih murahnya atau lebih barangnya lebih kecil ya. Yang ini Fox R itu secara umum lebih advance. Nah, karena sebenarnya detailnya yang beda itu nggak banyak banget, jadi kita akan bahas singkat aja untuk perintilan-perintilan desain dan juga fiturnya. Pertama di bagian depan, dia pakai lampu yang masih sama dengan Fox S, lampu LED, full LED, bahkan ada LED DRL, dan juga ada lampu sen yang bentuknya LED bar. Jadi kalau kalian punya mobil dan modifikasi lampu dengan LED bar, nggak usah jumawa. Ini Polytron juga pakai. Ya. Velgnya sama sebenarnya dengan yang Fox S, tapi dia dibikin dual tone gitu, dan balik lagi desainnya sama seperti BMW i8. Dan bannya, untuk sebuah motor listrik, ini bannya tapaknya lebar, 110 dan di belakangnya 130. Tapi dia R13. Jadi ini yang bikin susah ya. Kalau biasanya motor itu ringnya kecil 12 atau yang umum itu 14, kalau Matic dia tengah-tengah 13. Dan ini kayaknya cari bannya memang agak susah. Platnya di sini udah biru juga dan ada windshield. Ini yang beda dengan Fox S. Kalau Fox S itu windshieldnya cuma ala kadarnya aja ya. Yang ini dia sedikit lebih niat, dia bikin lebih tinggi. Oke, kita lihat ke bagian samping. Oke, kita lihat di bagian samping. Kalau kalian perhatikan, ini motor emang secara form factor itu kayak maxi scooter ya, dan dimensinya emang nggak kecil. Bahkan kita bandingin sama motor kameramen BCX, ini ukurannya malah lebih gede. Nanti kita akan cantumkan di bawah ya dimensinya berapa. Dan di bagian samping ini kalian bisa lihat di sini ada footstep yang kalau di peragaan Bagas itu ada lockingnya ya. Jadi kalau kita mau buka tinggal di gini aja. Kalau nutupnya dicetek gini. Jadi ada locking mekanismenya, bagus ya. Dan di bagian samping ini dia ada kantong terbuka seperti ini yang bisa buat botol. Bahkan kita bisa taruh handphone kayak gini, tapi memang kualitas plastiknya ini agak gampang bikin baret tangan gitu ya. Hati-hati jadi. Dan di samping juga masih ada charger. Jadi bagus ya kalau kita mau taruh handphone di sini, pasang kabel itu kita bisa ngecas. Dan kuncinya di sini masih pakai anak kunci. Ya, seperti ini. Tapi sebenarnya juga bisa keyless. Jadi kita tinggal pencet aja yang bagian bawah 2 kali. Dia udah nyala. Tapi kalau kalian nggak mau pakai itu, tinggal colokin anak kunci seperti ini aja. Ya, seperti biasa, dan dia juga tetap aja nyala. Nah, sekalian kita lihat bagasinya ya. Ya, seperti ini bagasinya, nggak terlalu gede ya. Ini kita bisa taruh jas hujan kayak begini. Ini juga bisa muat buat chargernya ya. Bahkan jas hujan ini ada 2 ya. Kita bisa taruh 2. Mungkin masih bisa beberapa barang lagi. So far sih cukup lah untuk bawa-bawa barang pada umumnya. Dan satu yang saya suka di sini, dia untuk switch ke MCB-nya ini ya. Kalau di brand lain itu kan dibiarin kebuka aja. Di sini dia kasih cover lagi kayak karet gitu. Hal kecil, simple, tapi detail yang bagus. Nah, di bagian belakang ini dia kasih behel yang ini besi ya, tapi memang atas covernya sama plastik seperti body gitu ya, sewarna body juga. Tapi desainnya sih keren ya. Maksudnya kelihatan seamless aja. Kayak motor-motor Honda gitu, PCX gitu ya. Lampu belakangnya juga desainnya lumayan, ada LED bar lagi ya. Walaupun kali ini untuk lampu senya itu justru malah bohlam. Jadi kalau dibilang full LED juga enggak ya. Dan dia punya spakbor yang panjang banget sampai belakang gini ya, sampai bawah kayak gini. Ban belakangnya udah saya sebut tadi ya, 130. Dan dia punya suspensi ganda kanan dan kiri. Dan bantingannya seperti apa, ntar kita akan jelasin di ridingnya. Yang lucu adalah dia punya swing arm yang ukurannya tuh panjang sampai ke bagian tengah, dan dia di cover di kanan dan juga kirinya dengan plastik seperti itu. Remnya belakang juga sudah cakram, bahkan kalau kalian perhatikan ya, 2 piston loh. Oke juga sebenarnya. Nah, kita juga mau singgung dikit ya untuk tombol-tombol di stangnya. Nah, kalau di stang ini masih rame ya, sama seperti yang Fox S. Jadi sama kayak ada hazardnya, ada pass beamnya, sennya di sini, ada klakson seperti ini suaranya. Dan juga ada mode P alias parking. Jadi kalau kita masuk otomatis langsung P, kalau mau jalan harus dipencet dulu. Dan di sebelah kanan ada mode R buat mundur, dan ini harus ditahan ya untuk mundurnya, baru kita bisa gas. Dan yang sebelah kanan ini kayak toolkit, ini sebenarnya adalah mode repair. Jadi kalau amit-amit di putaran gasnya ini rusak, jadi kita masih tetap bisa jalan dengan mencet tombol ini.
Nah, ini ada saklar lampu juga, jadi dia belum automatic headlamp on, dan juga ada mode D dan juga S. Jadi kalau S itu sport, D driving biasa, dan di sini ada dummy tombolnya. Speedometernya sama dengan versi Fox S-nya. Dan satu hal sebelum kita riding ya, yang mau saya bahas adalah baterai. Baterainya itu posisinya ada di bawah sini. Dan dia bobotnya itu berat, 40 kg, jadi kita nggak bisa lepas pasang seenaknya. Nah, sebelum lebih dalam kita bahas baterai ya, motor ini itu baterai, kalau kita beli sebenarnya bisa dengan baterai atau tanpa baterai. Kalau tanpa baterai kalian bisa dapat subsidi dan harganya jadi 13,5 juta di Jakarta. Surabaya harganya tinggal 14 juta doang. Jadi selisihnya sekitar 500 ribuan, dan harga segitu emang cukup menarik ya. Tapi baterainya gimana? Baterainya kita sewa. Kalau Fox R itu baterai per bulannya bayarnya sewanya 200 ribu. Kalau yang tipe S itu ada di angka 125 ribu. Dan baterainya dia cukup gede, 3,7 kWh untuk yang Fox R. Bahkan ini lebih gede daripada mobil-mobil hybrid pada umumnya yang ada di Indonesia. Mau itu Nissan Kicks, mau itu Zenix, itu nggak sampai 3 kWh. Jadi ini ukurannya gede. Nah, kok kita beli motor masih bayar per bulan baterainya ya? Sebenarnya ini adalah tawaran yang cukup menarik dari Polytron. Karena kalau kita beli dengan baterainya utuh, itu harganya sekitar 30 jutaan kalau nggak salah. Dan kalau kalian disuruh beli motor listrik 30 jutaan kan berat ya. Sedangkan kalau kalian beli harga 13 jutaan, 200 ribu per bulan, dimana setahun berarti sekitar 2.400.000. Bahkan itu kalau nggak salah di diskon jadi 2.200.000. Nah, kalau kalian pakai motor itu dalam waktu 10 tahun aja, itu sama aja dengan kalian beli baterainya. Jadi secara tidak langsung kalian dipermudah secara operasionalnya ya. Dan kalau kalian sewa baterai, otomatis kalian dapat garansi kalau baterainya, battery health-nya turun sampai 25%, kalian diganti baru. Sedangkan kalau kalian beli motornya pakai baterainya langsung, itu garansinya cuma 2 tahun. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung riding motornya. Jadi motor ini memang punya beberapa poin yang positif, tapi juga ada beberapa poin yang harus ditingkatin. Mungkin untuk generasi berikutnya atau mungkin untuk model berikutnya. Pertama kita mulai dari posisi duduk dulu. Sebenarnya untuk posisi jok dan juga stangnya ini nggak ada masalah. Semuanya oke, joknya juga cukup enak. Dan stangnya dia juga modelnya agak tinggi gini ya, jadi posisinya juga enak. Tapi decknya ini terlalu tinggi untuk sebuah motor yang kalau kita bisa pakai motor matic yang maxi gitu ya, atau mungkin motor matic pada umumnya lah, ini joknya jelas cukup tinggi. Kalau kalian punya tinggi di atas 170 cm, udah pasti posisi kalian tuh nggak enak. Kalau mau dibikin enak, kaki kalian tuh harus yang ala-ala maxi yang selonjoran ke depan. Tapi kalau kalian posisinya nekuk biasa kakinya, takutnya malah akan mentok dengan stangnya atau dengan tangannya kita sendiri. Berikutnya, untuk posisi speedometer atau panel instrumennya, dia itu sayangnya dia agak sedikit ke bawah ya. Jadi mungkin sedikit kurang naik ke atas. Jadi kalau kita mau lihat ke arah speedometer atau panel instrumennya ini harus sedikit agak ngelongok ke bawah. Nah, di sini mungkin masalah ergonomi juga akan berpengaruh ya. Nah, untuk suspensinya, motor ini terbilang moderat ya. Nggak sempuk Giadea yang T9 yang kita coba kemarin ataupun United. Tapi sebenarnya masih ada di kategori yang bisa dinikmati atau bisa kita katakan cukup nyaman. Tapi dibanding dua motor yang saya sebut tadi, itu jelas motor ini lebih kaku. Nah, karena dia lebih kaku dengan ban yang tapaknya juga cukup lebar, otomatis handlingnya jadi lebih kerasa pede. Ini bagus untuk kalian yang suka slap-slip. Tapi balik lagi satu lagi, karena posisi kaki di decknya ini agak tinggi, memang agak sedikit ngatung untuk kalian pakai manuver. Kalau kalian posisi tinggi badannya nggak sampai 170 cm mungkin masih oke ya. Balik lagi kalau kalian sudah cukup tinggi, mungkin kaki kalian harus selonjoran. Nah, untuk motor listriknya sendiri, dia memiliki dua mode berkendara atau drive mode-nya, yaitu ada D dan juga ada S. Kalau D ini kita pakai untuk harian aja, untuk santai-santai, yang nggak buru-buru banget, nggak ngebut-ngebut banget. Dia dengan kecepatan maksimal di angka 65 km per jam. Kalau kita udah mendekati angka 65 km per jam, kayak sekitar 60-an, itu berasa banget dia cukup berat. Jadi nambahnya itu pelan-pelan ya. Tapi dengan mode D ini otomatis pasti penggunaan baterai kalian pasti lebih irit. Sedangkan untuk mode S ini untuk performa, sport gitu ya, untuk ngebut-ngebut. Bahkan kalau klaimnya itu bisa sampai 90-an km per jam, kita nyoba langsung itu bisa sampai 96 km per jam. Mungkin bisa lebih lagi karena waktu itu kita harus ngerem, ada mobil yang nyebrang gitu ya. Nah, untuk remnya sendiri,
bisa dikatakan cukup pakem ya, tapi seperti motor listrik kebanyakan kita coba, entah kenapa selalu ada bunyi-bunyi di remnya ini. Dan terakhir, untuk konsumsi dari listriknya ini, kalau kita pakai ya kecepatan standar di mode D 40 km per jam lah, jalan dalam kota gitu, bisa sampai 130 km range-nya untuk klaim ya. Sedangkan kalau kita pindah ke S, dan saya yang sudah ceritain saya ngebut di kecepatan 96 km per jam, itu awalnya baterai ada di angka sekitar 82%. Begitu kita pakai ngebut, kita tarik-tarik, langsung drop ke 67%. Jadi balik lagi, sama seperti motor-motor bensin pada umumnya, kalau kalian emang mau pakai yang santai, yang gradual ngegasnya gitu, otomatis pasti akan lebih irit. Tapi kalau kalian pakai ngebut-ngebutan juga jatuhnya sih boros juga. Oke, jadi setelah nyobain langsung motor ini, kita cukup kaget juga ya. Ternyata boleh juga ya Polytron bikin motor listrik. Oke, buat siapakah motor ini? Sebenarnya motor ini menyasar cukup banyak segmen ya. Karena harganya 13,5 juta di Jakarta, 14 juta di Surabaya. Itu untuk yang versi R, versi S bahkan lebih murah. Nah, di sini sebenarnya bisa buat kalian yang pengen ngerasain motor listrik pertama kali. Tapi sekali lagi, bukan buat bocil ya. Karena lagi-lagi kita sangat menentang para bocil pakai motor listrik ataupun sepeda listrik. Jadi kalau emang belum cukup umur di jalan ya jangan pakai kendaraan listrik di jalan. Kedua, buat kalian yang mungkin mencari motor untuk pengganti motor bensin. Nah, di sini dengan harga yang cuma belasan juta, kalian dapat sebuah maxi scooter. Proper size maxi scooter, tapi memang dia decknya tadi tinggi ya. Kalau kalian perhatiin waktu riding, kaki saya kalau nggak yang selonjoran seperti ini, itu emang agak kurang enak ya. Terutama buat belok-belok ya, karena nanti mentok sama dengkul. Lalu dengan fitur yang dia tawarkan, mulai dari ada aplikasinya di smartphone, terus dia juga punya speedometer yang informasinya cukup lengkap, dia punya hazard, ala-ala Moge. Dan juga dia punya tombol mundur, dia punya speed sampai 95 km per jam untuk mode S. Itu menawarkan sensasi berkendara yang berbeda dengan motor listrik pada umumnya. Yang biasanya kalau motor listrik ya umumnya kecepatannya cuma 60-65 km per jam. Di sini dia lebih kencang. Bahkan kata videografer masih bisa ngikutin ya sama motor-motor bensin. Bahkan kadang kita bisa lebih kencang. Plus range-nya 130 km dengan penggunaan yang normal sekitar 40 km per jam kecepatannya. Tentunya cukup untuk kalian pakai untuk komuter harian. Bahkan kalau kalian pakai untuk ojol itu juga masih bisa. Jadi kembali ke kondisi kalian, kebutuhan kalian, dan juga preferensi kalian. Dengan harga belasan juta mungkin menarik, tapi kalian harus ingat bahwa baterainya dia tetap harus langganan atau sewa lah dalam tanda kutip. Mungkin ada yang keberatan sewa, ya monggo kalian beli yang langsung baterainya. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan sewa, kalian dapat garansi baterai yang battery health-nya kalau 85% diganti, itu cukup panjang, bisa sampai 7-10 tahun. Nah, ini adalah unit pinjaman dari Cosby Sanjaya Motor Surabaya, yang lokasinya di Ngagel ya. Tapi tenang aja, nggak ada campur tangan apapun dari pihak Cosby terhadap hasil review kali ini. Jadi kita benar-benar bahas plus dan juga minusnya. Oke, kayaknya itu aja dari AutoNetMax kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like dan juga share teman-teman kalian, komen di bawah, mampir-mampir juga ke TikTok, Instagram, dan juga websitenya AutoNetMax. Sampai ketemu di video review selanjutnya. Bye-bye.